senangnya waktu bermain. Lihat itu, ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya pemberitaan di media massa terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena sampai saat ini. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari korban tidak mau untuk melaporkan atas apa yang sudah mereka alami pada waktu itu. Menurut para ahli, mereka membeberkan bahwa ada 3 jenis kekerasan seksual terhadap anak, yaitu yang pertama, kekerasan seksual dengan sentuhan. Para pelaku biasanya melakukan kekerasan ini dengan cara menyentuh bagian tubuh anak yang seharusnya tidak boleh sembarangan dipegang oleh orang lain, seperti pada gambar berikut ini. Untuk jenis kekerasan seksual yang kedua yaitu jenis kekerasan seksual tanpa sentuhan. Para pelaku ini biasanya melakukan kekerasan ini dengan cara memperlihatkan alat kelaminnya pada korban. Selain itu, biasanya para pelaku juga mempertontonkan video porno yang mereka ambil dari sebuah situs internet. Kemudian yang ketiga yaitu ada eksploitasi anak. Yang biasanya dilakukan oleh para pelaku adalah melibatkan anak dalam jual beli online, atau bisa dibilang istilahnya sekarang adalah prostitusi online. Jadi, penyebab dari pelaku melakukan kekerasan seksual yaitu yang pertama ada pelaku dulunya pernah menjadi korban kekerasan seksual. Karena 1/3 korban kekerasan seksual ini nantinya akan menjadi pelaku utama untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua yaitu ada pengaruh dari lingkungan. Selain dari faktor individu, faktor dari lingkungan juga sangat berpengaruh untuk pelaku melakukan hal tersebut. Karena ada pengaruh yang buruk dari teman sebayanya atau dari orang terdekatnya. Kemudian yang terakhir ada kurangnya kedekatan dengan orang tua. Tanda kekerasan seksual ini terkadang sulit dikenali oleh orang tuanya. Pasalnya, si korban ini tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindakan yang tidak wajar. Selain itu, kebanyakan dari korban ini diancam oleh para pelaku agar tidak mengadu kepada siapapun. Dengan demikian, ada beberapa tanda yang ditujukan oleh anak saat dia mengalami hal tersebut. Yaitu yang pertama, dia akan mudah kehilangan konsentrasi dan sulit untuk menerima pembelajaran. Yang kedua, si korban ini akan kesulitan untuk mengendalikan emosinya sendiri. Yang ketiga, dia akan terlihat cemas, sedih, atau bahkan takut yang sangat berlebihan. Selain itu, korban juga bisa menunjukkan perilaku lain, yaitu anak akan merasa tantrum saat dia akan mengunjungi atau bertemu dengan pelaku kekerasan seksual tersebut. Jadi, dampak dari kekerasan seksual pada anak ini adalah yang pertama, dia akan mengalami luka pada alat kelamin atau pada anusnya. Yang kedua, dia akan mudah terjangkit penyakit menular seksual. Yang ketiga, dia akan mengalami keterlambatan motoriknya.
Yang keempat, dia akan kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lain. Yang kelima, dia akan kehilangan rasa percaya diri pada dirinya sendiri. Dan yang paling sering terjadi yaitu kehamilan di luar nikah atau yang biasanya disebut dengan kehamilan dini. Cara menyikapi korban dari kekerasan seksual ini adalah, yang pertama, mencoba untuk selalu mengajak dia berbicara. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup. Jadi, kita sebagai orang tua atau pendidik harus memberikan waktu yang cukup untuk anak menenangkan diri sebelum dia mau menceritakan kejadian buruk yang pernah dia alami. Yang ketiga, kita harus selalu memberi dukungan penuh pada anak dengan mempercayai seluruh perkataannya dan meyakinkan bahwa hal ini bukanlah kesalahannya, melainkan dia hanya korban dari pelaku kekerasan seksual. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.